Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Okti Lialinda sebagai pemateri pertama, Esti Siptiani sebagai pemateri kedua, dan Hairunisa Hidayati sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan materi asumsi filosofis dan kerangka kerja interpretatif. Baiklah, asumsi filosofis. Pemahaman tentang asumsi filosofis di balik penelitian kualitatif dimulai dengan menilai di mana letaknya dalam keseluruhan proses penelitian, mencatat pentingnya sebagai elemen penelitian, dan mempertimbangkan bagaimana menuliskan secara aktif ke dalam penelitian. A. Kerangka kerja untuk memahami asumsi. Filosofis berarti penggunaan ide-ide abstrak dan keyakinan yang menginformasikan penelitian kita. Proses penelitian dimulai pada tahap 1 dengan para penelitian mempertimbangkan apa yang mereka bawa ke dalam penyelidikan, seperti sejarah pribadi mereka, pandangan tentang diri mereka sendiri dan orang lain, serta isu-isu etika dan politik. Pada fase 2, penelitian membawa teori, paradigma, dan perspektif tertentu ke dalam penyelidikan. Sebuah perangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan. Tahap yang ketiga yang disebut pendekatan. Dalam bukti ini yang akan disebutkan karena berhubungan dengan proses penelitian. Terakhir, peneliti terlibat dalam tahap 4 metode pengumpulan dan analis data, diikuti oleh tahap 5, interpretasi dan evaluasi data. Selanjutnya, mengapa filosofis itu penting? Hal ini membentuk bagaimana kita merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti, dan bagaimana kita mencari jenis pertanyaan sebagai sebab akibat, di mana variabel-variabel tertentu diperkirakan dapat menjelaskan suatu hasil berdasarkan dengan eksplorasi fenomena tunggal seperti yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Asumsi-asumsi kunci dapat berubah, atau apakah beberapa asumsi filosofis dapat digunakan dalam suatu penelitian? Pendapat saya adalah bahwa asumsi dapat berubah dan waktu ke waktu dan sepanjang karir. Dan hal ini sering terjadi terutama setelah orang sarjana meninggalkan wilayah disiplinnya dan mulai bekerja dengan cara yang lebih multidisiplin. Kerangka kerja interpretatif. Kategorisasi kerangka kerja interpretatif yang terdiri dari positivisme, postopetisme, interpretivisme, konstruktivisme, hermeneutika, feminisme, wacana rasial, teori kritis, dan model Marxis, model kajian budaya, teori queer, dan postkolonialisme. Tidak mencakup beberapa pendekatan yang populer digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti perspektif transformatif, postmodernisme, dan pendekatan ketidakmampuan. Pendekatan lain yang telah dibahas secara luas di tempat lain adalah perspektif realis yang menggabungkan ontologi realis atau keyakinan bahwa dunia nyata ada secara independen dari keyakinan dan konstruksi kita, dan epistemologi konstruktivis yang artinya pengetahuan tentang dunia tidak dapat dipisahkan dari konstruksi kita sendiri. Dilanjutkan pemateri saya, kerangka kerja interpretatif. Poin pertama itu pospotisme. Pospotisme ini memiliki elemen-elemen reduksionistik, logis, empiris, berorientasi pada sebab akibat, dan deterministik yang didasarkan pada teori-teori a priori
Kita dapat melihat pendekatan ini bekerja di antara individu yang telah dilatih dalam penelitian kuantitatif sebelumnya. Dan dalam bidang-bidang seperti ilmu kesehatan, di mana penelitian kualitatif seringkali memainkan peran yang mendukung penelitian kuantitatif dan harus dirangkai dalam istilah-istilah yang dapat diterima oleh para peneliti kuantitatif dan penyandang dana. Contohnya penggunaan teori secara a priori. Poin kedua, ada konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial yang sering digambarkan secara interpretivisme adalah sebuah pandangan dunia yang lain. Dalam konstruktivisme sosial, individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka, makna yang diarahkan pada objek atau hal tertentu. Makna-makna ini bervariasi dan beragam, mengarahkan peneliti untuk mencari kompleksitas pandangan daripada mempersempit makna ke dalam beberapa kategori atau ide. Maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengandalkan sebanyak mungkin pada pandangan para partisipan tentang situasi tersebut. Poin ketiga, itu kerangka kerja transformatif. Nah, prinsip dari kerangka kerja transformatif ini adalah bahwa pengetahuan tidaklah netral dan merefleksikan kekuasaan dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Dan dengan demikian tujuan dari konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu orang-orang dalam memperbaiki masyarakat. Ketika isu-isu ini dipelajari dan diekspos, para peneliti memberikan suara bagi para partisipan, meningkatkan kesadaran mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Menggambarkan hal ini sebagai penelitian tindakan partisipatoris, Kemis dan Wilkinson. Adapun fitur-fitur dari kerangka kerja transformatif ini, yang pertama, aksi partisipatoris bersifat rekursif atau dialektis dan difokuskan untuk membawa perubahan dalam praktik. Oleh karena itu, dalam penelitian aksi partisipatoris, para peneliti memajukan agenda aksi untuk perubahan. Yang kedua, penelitian ini difokuskan untuk membantu individu membebaskan diri mereka dari kekangan yang terdapat dalam media, bahasa, prosedur kerja, dan hubungan kekuasaan dengan lingkungan pendidikan itu. Studi partisipatoris sering dimulai dengan isu atau pendirian yang penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat seperti kebutuhan akan pemberdayaan. Yang ketiga, pendekatan ini bersifat emansipatoris karena membantu membebaskan masyarakat dari belenggu struktur yang tidak rasional dan tidak adil yang membatas pengembangan diri dan penentuan nasib sendiri. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pendekatan dan diskusi politik sehingga perubahan akan terjadi. Keempat, metode ini praktis dan kolaboratif karena merupakan penyelidikan yang dilakukan dengan orang lain, bukan pada atau kepada orang lain. Dalam semangat ini, para penulis partisipatori melibatkan para peserta sebagai kolaborator aktif dalam penyelidikan mereka. Poin selanjutnya itu perspektif postmodern. Konsep dasarnya adalah bahwa klaim pengetahuan harus diletakkan dalam kondisi dunia saat ini dan dalam berbagai perspektif kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Kondisi-kondisi ini diartikulasikan dengan baik oleh individu-individu seperti Foucault, Derrida, Lyotard, Diderot, dan Freire. Kondisi-kondisi ini merupakan kondisi negatif dan mereka menunjukkan diri mereka dengan adanya hierarki, kekuasaan dan kontrol oleh individu dan berbagai makna bahasa. Kondisi ini mencakup pentingnya wacana yang berbeda, pentingnya orang dan kelompok yang terpinggirkan atau yang lainnya, dan adanya metanarasi atau universal yang berlaku terlepas dari kondisi sosial. Poin selanjutnya itu pragmatis.
Ada banyak bentuk pragmatisme individu yang mereka miliki. Kerangka interpretasi berdasarkan pragmatisme berfokus pada hasil penelitian, tindakan, situasi, dan konsekuensi dari penyelidikan daripada kondisi antecedent, seperti dalam postpositisme. Adapun arahan atau ide-ide dasarnya itu, yang pertama itu pragmatisme tidak berkomitmen pada satu sistem filsafat dan realitas. Yang kedua, setiap peneliti memiliki kebebasan untuk memilih. Mereka bebas memilih metode, teknik, dan prosedur penelitian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Yang ketiga itu pragmatis tidak melihat dunia sebagai sebuah kesatuan yang absolut. Dengan cara yang sama, para peneliti mencari banyak pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data daripada hanya menggunakan satu cara. Misalnya beberapa pendekatan kualitatif. Yang keempat, kebenaran adalah apa yang bekerja pada saat itu, tidak didasarkan pada dualisme antara realitas yang terlepas dari pikiran atau di dalam pikiran. Yang kelima, peneliti pragmatisme melihat apa dan bagaimana penelitian berdasarkan konsekuensi yang diharapkan kemana mereka ingin melangkah. Yang keenam, para pragmatis setuju bahwa penelitian selalu terjadi dalam konteks sosial, sejarah, politik, dan konteks lainnya. Yang ketujuh, para pragmatis percaya akan adanya dunia eksternal yang independen dari pikiran dan juga hal-hal yang ada di dalam pikiran. Mereka percaya bahwa kita harus berhenti bertanya tentang realitas dan hukum alam. Mereka hanya ingin mengganti topik pembicaraan. Yang ke-8, penulis-penulis terbaru yang menganut pandangan dunia ini antara lain Murphy, Phaeton, Sherlock Holmes, dan Tashakori, dan Ted Lee. Poin yang selanjutnya itu teori-teori feminis. Feminisme ini mengacu pada orientasi teoritis dan pragmatis yang berbeda, konteks internasional yang berbeda, dan perkembangan dinamis yang berbeda. Pendekatan penelitian feminis ini berpusat pada dan membuat masalah situasi perempuan yang beragam dan institusi yang membingkai situasi tersebut. Topik penelitian dapat mencangkup pemikiran pasca kolonial yang berkaitan dengan berbentuk-bentuk feminisme yang bergantung pada konteks nasionalisme, globalisasi, dan konteks internasional yang beragam lainnya. Yang selanjutnya itu ada materi teori kritis dan teori ras kritis. Poinnya yang pertama, teori kritis. Perspektif teori kritis berkaitan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan-batasan yang diberikan oleh ras, kelas, dan gender. Dalam penelitian, teori kritis dapat didefinisikan oleh konfigurasi tertentu dari postur metodologis yang diambilnya. Peneliti kritis dapat merancang misalnya sebuah studi etnografi untuk memasukkan perubahan-perubahan dalam cara mendorong orang untuk berinteraksi, membentuk jaringan, menjadi aktivis, dan membentuk kelompok-kelompok yang berorientasi pada aksi, dan membantu individu untuk memeriksa kondisi keberadaan mereka. Desain penelitian dalam pendekatan teori kritis ini menurut sosiolog Ainger terbagi dalam dua kategori besar: metodologis yang memengaruhi cara orang menulis dan membaca, dan substansi dalam teori dan topik peneliti, berteori tentang peran negara dan budaya dalam kapitalisme maju. Baiklah, materi selanjutnya adalah teori kritis dan teori ras kritis CRT. Teori ras kritis memusatkan perhatian teoritis pada ras dan bagaimana rasisme tertanam kuat dalam kerangka kerja masyarakat Amerika. Rasisme secara langsung telah membentuk sistem hukum Amerika Serikat dan cara orang berpikir tentang hukum, kategori ras, dan hak istimewa. Menurut Parker dan lain, CRT memiliki 3 tujuan utama.
Tujuan pertamanya adalah menyajikan cerita tentang diskriminasi dari sudut pandang orang kulit berwarna. Ini dapat berupa studi kasus kualitatif, berupa deskripsi dan wawancara. Sebagai tujuan kedua, CRT memperjuangkan penghapusan penaklukan rasial sekaligus mengakui bahwa ras adalah konstruksi sosial. Terakhir atau tujuan ketiga dari CRT adalah untuk membahas bidang-bidang perbedaan lainnya seperti gender, kelas, dan ketidakadilan yang dialami individu. Materi selanjutnya adalah teori queer. Teori queer ini dicirikan oleh berbagai metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu. Mereka berfokus pada bagaimana identitas dibentuk secara kultural dan historis, terkait dengan wacana dan tumpang tindih dengan gender dan seksualitas. Meskipun teori queer kurang merupakan sebuah metodologi dan lebih merupakan fokus penyelidikan, metode-metode queer seringkali ditemukan dalam pembacaan ulang teks-teks budaya. Misalnya film dan sastra, etnografi, dan studi kasus tentang dunia seksual yang menantang asumsi-asumsi, sumber-sumber data yang mengandung banyak teks, dokumenter yang mencakup pertunjukan-pertunjukan, dan proyek-proyek yang berfokus pada individu-individu. Selanjutnya, teori disabilitas. Penyelidikan disabilitas membahas makna inklusi di sekolah dan mencakup administrator, guru, dan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Mertens 2003 menceritakan bagaimana penelitian tentang disabilitas telah bergerak melalui tahap-tahap perkembangan, dari model medis tentang disabilitas, penyakit, dan peran komunitas medis dalam mengancamnya terhadap respon lingkungan terhadap penyandang disabilitas. Kini, para peneliti yang menggunakan lensa interpretasi disabilitas berfokus pada disabilitas sebagai dimensi perbedaan manusia dan bukan sebagai sebuah kecacatan atau sebagai sebuah perbedaan manusia. Kemudian, praktik penggunaan kerangka interpretasi keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Praktik penggunaan kerangka interpretasi keadilan sosial dalam penelitian kualitatif bervariasi, dan hal ini tergantung pada kerangka yang digunakan dan pendekatan peneliti. Selanjutnya, menghubungkan filosofi dan kerangka kerja interpretatif. Bagian dari diskusi ini juga akan menyebutkan asumsi-asumsi filosofis, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi yang terkait dengan kerangka kerja interpretatif. Dengan demikian, akan ada dua cara untuk membahas kerangka penafsiran, sifat dan penggunaannya dalam penelitian ini, dan asumsi-asumsi filosofisnya. Ketika kita melanjutkan dan memeriksa 5 pendekatan kualitatif dalam buku ini, perlu diketahui bahwa setiap pendekatan dapat menggunakan salah satu kerangka interpretatif. Sebagai contoh, jika sebuah studi grounded theory disajikan sebagai makalah ilmiah dengan penekanan utama pada objektivitas dengan fokus pada model teoritis yang dihasilkan tanpa melaporkan bias peneliti, dengan penyajian analisis data yang sistematis, maka kerangka interpretasi positifis akan digunakan. Selanjutnya adalah praktek penggunaan kerangka interpretasi keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Praktek penggunaan kerangka interpretasi keadilan sosial dalam penelitian kualitatif bervariasi, dan hal ini tergantung pada kerangka yang digunakan dan pendekatan peneliti. Namun, beberapa elemen umum dapat diidentifikasi. Yang pertama, masalah dan pertanyaan penelitian yang dieksplorasi bertujuan untuk memungkinkan peneliti memahami masalah atau topik tertentu, kondisi yang merugikan dan mengucilkan individu atau budaya,
seperti hierarki, hegemoni, rasisme, seksisme, hubungan kekuasaan yang tidak setara, identitas atau ketidakadilan dalam masyarakat kita. Yang kedua, prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, penyajian materi kepada halayak, dan standar evaluasi dan etika, menekankan pada sikap interpretatif. Ketiga, praktik-praktik etis para peneliti mengakui pentingnya subjektivitas lensa mereka sendiri, mengakui posisi kuat yang mereka miliki dalam penelitian, dan mengakui bahwa para peserta atau konstruksi bersama antara peneliti dan peserta adalah pemilik sebenarnya dari informasi yang dikumpulkan. Keempat, peneliti ini dapat disajikan dengan cara-cara tradisional seperti artikel, jurnal, atau dengan pendekatan eksperimental seperti teater atau puisi. Materi selanjutnya adalah menghubungkan filosofi dan kerangka kerja interpretatif. Bagian dari diskusi ini juga akan menyebutkan asumsi-asumsi filosofis, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi yang terkait dengan kerangka kerja interpretatif. Dengan demikian, akan ada dua cara untuk membahas kerangka penafsiran, sifat dan penggunaannya dalam penelitian ini, dan asumsi-asumsi filosofisnya. Mungkin hanya itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.